Kita bisa melanjutkan program CBC ini di Semarang dengan pelatihan, dengan monitoring dan evaluasi, dan syukur-syukur dengan kesempatan untuk meningkatkan kapasitas kita semua di masa depan. Demikian pengantar dari saya. Klien bimbingan lanjutan, ya, klien bimbingan lanjutan yang memang dari 2 klien yang kemarin sudah kita proses dari awal karena bimbingannya sebenarnya sudah berakhir, namun dari beliau-beliau menginginkan bimbingan lanjutan, dan ini selaras dengan program Direktorat Jenderal bersama dengan Yayasan dalam rangka bimbingan lanjutan untuk rekan-rekan klien yang pernah bermasalah di kasus terorisme. Kemudian pemasyarakatan sejalan dengan filosofi reintegrasi sosial yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat, sehingga pemidanaan ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya. Artinya tidak ada hal yang putus selama warga masyarakat itu berada di dalam lapas atau rutan. Makanya didirikan ada yang namanya balai pemasyarakatan. Kemudian timbullah ada namanya klien pemasyarakatan, baik dewasa maupun anak. Dan secara resmi kegiatan pada pagi hari ini dibuka. Terima kasih. Saya Taufik Anggi, Direktur Eksekutif Yayasan Perdamaian, Yayasan Prasasti Perdamaian. Kami mendukung Bapak Sekolah 1 Semarang dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan keterampilan untuk klien pembimbingan kasus terorisme. Ini sebuah upaya dalam program Community Based Correction, di mana kami memberikan dukungan kepada Bapas dan kepada klien pembimbingan untuk
melaksanakan program-program kewirausahaan sosial yang terkait dengan program atau pola reintegrasi sosial bagi pelaku pemberian kasus terorisme. Diharapkan ke depan program yang membuat mereka memiliki kemampuan tahanan dan pemberdayaan ekonomi ini bisa membantu proses-proses reintegrasi yang berjalan dengan baik sehingga mereka bisa kembali ke masyarakat dengan lebih baik dan bermartabat. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami dari Kantor Wilayah dan HAM Jawa Tengah menyelenggarakan kegiatan keterampilan lanjutan bagi kemasyarakatan yang digagas oleh Balai Masyarakat Satu Jawa Tengah dengan Yayasan Transaksi Perdamaian yang mana berisi tentang pemberian pengetahuan dan keterampilan bagi kemasyarakatan yang ada di seputar Kota Semarang dan sekitarnya untuk diberikan keterampilan sehingga yang bersangkutan ketika kembali ke tengah masyarakat sebagaimana yang diamanatkan undang-undang itu dapat terrealisasi dengan baik dan terwujud, di mana selain mereka selesai menjalani masa pidana juga mereka dibekali terhadap keterampilan yang akan mereka gunakan untuk mendapatkan income di kemudian hari dalam kehidupan selanjutnya, sehingga tugas dan fungsi bermasyarakatan yang dalam hal ini dikhusus oleh PK Bapas bersama dengan yayasan-yayasan yang lain sehingga untuk memberikan nilai guna bagi kemasyarakatan yang ada khususnya di Semarang dan sekitarnya. Sama dulu untuk dikembangkan kembali, untuk ditindaklanjuti kembali sehingga kedepannya akan membawa manfaat yang luar biasa bagi klien, bagi keluarganya dan tentu bagi masyarakat pada umumnya. Saya sangat mendukung sekali kegiatan ini. Dan ini perlu menjadi perhatian juga dari stakeholder yang ada di kota. Pemasarakatan pasti, pemasarakatan pasti, Bapak Semarang, Bapak TNI pasti BPK siap BBM. Detik waktu terus berjalan, berhias gelap dan terang, suka dan duka, tangis dan tawa, tergores bagai lukisan. 1000 mimpi berjuta sepi, hadir bagai teman sejati. Kita tidak berpikir saya akan menjadi Hardani berikutnya, itu mimpi ke depan. Tapi minimal kita bagaimana proses awalnya. Biasanya dahulu terpurukkan. Menyemangati itu karena kita mendapatkan cobaan yang sangat luar biasa. Kalau kita sadar, kita akan maju. Oh enak aja Pak Dhani sudah 100 sekian ton dalam 1 hari misalnya. Itu kan skalanya sudah ketika sudah ada yang namanya brand D9, tapi kan belum tahu. Begitu D9 itu baru muncul misalnya, baru gubuk reok, kita tidak cerita. 1000 mimpi berjuta sepi, hadir bagai teman sejati. Di antara lelahnya jiwa, dalam resah dan air mata, ku persembahkan kepadamu yang terindah dalam hidupku. Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu, namun cinta. Dan memang sesuatu itu tidak bisa disangka sebelumnya ya. Tadi saya sempat ngobrol kecil dengan Pak Ardhani bahwasanya saya pikir posisinya itu sudah lama dari nol, tapi pada saat posisi memang ya dekade 10 tahun terakhir dan kemudian majunya di kisaran berapa Pak? 3 tahun terakhir. Nah ini sesuatu yang luar biasa.
Dan nyatanya memang kalau Tuhan sudah berkehendak, tidak ada bisa yang menghalangi. Baik Pak, saya hanya ingin berbagi cerita saja karena bagaimanapun kita itu pernah merasakan ya, artinya merasakan diacuhkan dan lain sebagainya. Saya tadi buka-buka, anak saya itu menemukan foto, cuma nggak ada ya di sini ya. Jadi foto saya waktu saya baru keluar dari rutan itu kita lagi apa ya, ngupas singkong. Waktu itu kebutuhan kita nggak banyak karena kita baru coba-coba gitu. Jadi ya Masya Allah memang orang yang baru keluar dari rutan itu memang cobaannya berat. Kalau nggak kuat ya pasti kembali lagi, itu pasti. Kenapa? Karena ya mereka tahulah siapa ini, kita ini siapa gitu. Jadi saya itu ngupas singkong di rumah yang depan itu. Baru mungkin 3 kilo, 5 kilo gitu. Orang lihat itu mungkin ngapain sih bapak ini gitu. Tapi alhamdulillah kalau di sini wilayah Ngaglik ini, kalau dulu kalau boleh dibilang waktu zaman jahiliyah itu ya biasa, orang mabuk, orang apa itu sudah biasa. Tapi alhamdulillah kok setelah saya pergi dari sini itu mulai baik gitu loh. Ternyata penyebabnya kamu toh, ya, mungkin seperti itu. Makanya begitu saya masuk itu sebenarnya saya benar-benar sedih. Sedihnya kenapa? Karena saya sudah punya keluarga, saya punya anak 3, istri 1, dan mereka itu semuanya tergantung sama saya. Maksudnya tergantung sama saya itu. Detik waktu terus berjalan, berhias gelap dan terang, suka dan duka, tangis dan tawa, tergores bagai lukisan. 1000 mimpi, berjuta sepi, hadir bagai teman sejati. Di antara lelahnya jiwa, dalam resah dan air mata, ku persembahkan kepadamu yang terindah dalam. Baik, nama saya Arjadi, saya pengelola singkong keju di 9 Salatiga. Jadi semuanya berawal dari rutan. Di tahun 2009 saya kena kasus narkoba di Surakarta. Saya tinggal di Blok D. Blok D itu blok narkoba, dan 9 itu nomor kamar saya. Alhamdulillah tempat di sana itu saya jadikan merek dagang saya. Kenapa? Mungkin bagi orang lain itu suatu musibah, tapi ternyata bagi keluarga kami di Blok D kamar 9 itu suatu anugerah, karena dari sana awal titik balik kehidupan kami yang sesungguhnya. Begitu saya masuk, saya berpikir kehidupan saya pasti akan hancur, tapi ternyata tidak seperti itu. Karena kalau kita mau berubah, insya Allah Allah akan ngasih pertolongan. Nah, dari sana itu akhirnya saya dari singkong keju dari rutan kelas 1 Surakarta itu akhirnya saya punya inspirasi ya. Saya berpikir untuk membuat singkong keju itu tadi. Karena kenapa saya jadikan merek dagang, karena memang inspirasinya itu dari Blok D kamar 9. Buat teman-teman yang masih di dalam atau yang sudah di luar,
kita lupakan masa lalu karena masih ada masa depan yang pantas kita perjuangkan demi kebahagiaan kita dan keluarga kita. Amin. Alhamdulillah, pada hari acara proses pelatihan untuk pembinaan tingkat lanjut klien dari Bapas kerjasama dengan YPP luar biasa. Jadi sangat membantu kita sebagai klien, sebagai ex. Ini bermanfaat untuk pengembangan usaha dan meningkatkan usaha. Jadi ke depan kita bisa hidup lebih baik, kemudian bermanfaat di masyarakat, bisa mandiri dan bermanfaat untuk bangsa dan negara ini. Mungkin gitu saja Bapak. Terima kasih. Balai Pemasyarakatan kelas 1 Semarang mengadakan bimbingan lanjutan, terutama bimbingan lanjutan bagi rekan-rekan klien yang terlibat dalam kasus terorisme. Dan ada 2 klien yang menyatakan siap dan bersedia untuk menerima bimbingan lanjutan. Kita ada 2 fokus kegiatan bimbingan lanjutan ini. Kita berikan bimbingan keterampilan. Yang pertama kemarin kita sudah memberikan bimbingan keterampilan tentang bagaimana mengolah teh menjadi varian-varian berbagai rasa sesuai dengan kebutuhan kekinian di konsumen. Ada rasa anggur, teh rasa apel, dan teh dan lain-lainnya. Dan kemarin alhamdulillah sudah berjalan. Kemudian pada hari ini kita lanjutkan dengan bimbingan keterampilan tentang bagaimana sih membuat singkong keju. Singkong keju dari pembuatannya, mungkin dari kemudian sampai pada posisi pemasarannya seperti apa. Dan alhamdulillah dengan bantuan dari Pak Ardadi selaku pengelola dari Singkong Keju D9 Salatiga, kita difasilitasi baik tempat, kemudian prosesnya, bahkan sampai dengan proses pemasaran secara manual mungkin kemudian juga secara digital. Dan itu suatu pengalaman yang sangat luar biasa yang nanti akan bisa diadopsi oleh 2 klien kita yang mudah-mudahan dengan pengalaman berbagi dari Pak Ardadi ini akan memberikan support kepada mereka sehingga mereka tidak putus asa. Betul seperti disampaikan Pak Ardadi tadi bahwa setelah keluar dari rutan itu bukan segalanya pupus, tapi dengan semangat dan inspirasi akhirnya menjadi seperti sekarang kondisi Singkong D9 yang itu mungkin sebelumnya tidak terbayangkan oleh Pak Ardadi. Tapi memang Tuhan Maha Adil, segala sesuatunya tentunya ada hikmah di balik itu semuanya. Sekali lagi terima kasih Pak Ardadi atas kesempatan berbagi ilmunya untuk rekan-rekan klien di Bapas Semarang. Mudah-mudahan kerjasama ini tidak di sini aja, nanti ada program-program lain yang akan kita laksanakan. Saya juga terima kasih kepada Yayasan Prasasti Perdamaian yang telah memberikan fasilitasi dalam pembimbingan lanjutan di Balai Pemasyarakatan kelas 1 Semarang. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu. Dalam dada ku harap hanya dirimu yang bertahan. Dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim, kegiatan bimbingan lanjutan bagi klien pemasyarakatan, terutama bimbingan keterampilan, 2 kegiatan kemarin di Bapas, kemudian di D9 ini secara resmi saya nyatakan di